Iya, terima kasih banyak Tem atas ilmunya yang luar biasa. Jadi memang tadi selain yang seperti ketika kita di depan, seringkali kita juga menghadapi kondisi one on one, mungkin kondisi yang dimana kita bukan sebagai pembicara utama gitu ya, atau mungkin ketika kita diskusi gitu. Nah, mohon bantuan tips and triknya, terutama ketika kita menghadapi teman-teman yang aktif sekali berbicara. Bagaimana cara kita memotong, kemudian bagaimana cara kita mendapat atensi gitu ya. Ini PR cukup besar juga boleh yang boleh dibilang pemula lah gitu ya. Teman-teman sudah bisa aktif sekali berbicara di saat diskusi gitu. Terima kasih. Oke, prinsipnya memotong pembicaraan orang itu kan tidak boleh ya. Di dalam agama itu dianggap itu kurang etis, ya. Kurang etis, dan dalam diskusi itu kita tidak boleh memotong. Tapi ada orang kadang-kadang keterlaluan, bicara terus gitu, sehingga lupa dengan waktu, lupa dengan kondisi gitu. Dan kita greget gitu mendengarnya, dan terpaksa harus memotongnya. Nah tentu memotong itu penting dalam konteks itu, tapi dengan cara yang etis juga gitu loh. Etis itu gimana? Misalnya biarkan saja dia bicara dulu gitu, ada jeda dia berhenti ya kita masuk, dan Anda jangan berhenti. Kalau Anda berhenti terserah lagi gitu ya. Dan berhenti di jeda masuk aja ya. Dan jangan berhenti itu aja. Anda lihat di teman-teman di talk show di TV kan begitu. Oh siapa namanya di Gerung ya, Rocky Gerung misalnya. Dia kan begitu berhenti masuk udah masuk aja terus gitu. Tapi tetap kita dalam kesantunan itu yang penting gitu. Jangan menyerang personal. Nah, yang sekarang kita hadapi itu adalah orang-orang yang sering menyerang personal. Jadi antara subjek dan objek itu sering mereka tidak paham. Ketika dia kalah dalam berdebat, dia menyerang subjek kita. Dalam WA kan begitu. Kita misalnya berdebat di grup WA, dia terdesak kalah, dia nyerang kita yang nulis. Itu yang tidak boleh. Itu kebodohan yang membuat diskurs intelektual tidak berjalan. Pemikiran tidak hidup di situ. Jadi kita tidak boleh menjadi bagian dari itu. Tapi fokuslah kepada objek apa yang dibicarakan, materi yang dibicarakan. Jangan ikut-ikutan menyerang subjeknya. Itu akan menjadi yang disebut debat kusir itu. Tetap fokus pada apa sih yang dibicarakan materi, dan sekali lagi tadi kita fokus pada materi dan solusi. Jadi kalau orang seperti itu Anda harus nunggu dia jelas sedikit masuk. Dan dikasih ampun gitu. Karena dia juga nggak memberi ampun ke kita gitu. Lalu dia sopan ya, sopan lagi. Bos saya bukan kita lari. Tapi memang harus ada sikap-sikap yang tegas untuk melawan orang-orang yang tidak tahu diri. Kira gitulah ya. Tapi tetap fokus pada objek. Nah sekarang ini sekali lagi kita sedang menghadapi begitu banyak orang yang kalau kalah berdebat itu nyerang subjek, nyerang kita ya. Karena mereka ketidakmampuan atau keterbatasan berpikir atau pengetahuan terhadap materi itu. Emang itu modalnya. Wah nyerang kafir lah, nyerang murtad lah, nyerang sesat lah, dan seterusnya. Ketika dia kalah, nah itu sedang kita hadapi. Mudah-mudahan tidak memuaskan. Ada lagi? Ya. Tadi kan Pak Ute udah ngejelasin cara-cara utuh supaya yang berjalan ya. Nah, saya kan ingin ngambil contoh
Saya ingin ngambil contoh yang dari konten yang dia bawakan gitu ya, kalau saya pernah lihat YouTube-nya gitu ya, itu kan benar-benar menyebalkan ya kalau menurut saya pribadi gitu ya, dengan penuh dengan caci maki lah, kata-kata kasar gitu kan. Tapi kenapa dia bisa menarik sekian banyak orang gitu dengan konten negatifnya itu? Sementara tadi Pak Uten udah bilang hal-hal positif yang baiknya kita dibawakan untuk menarik perhatian orang. Ya itu aja. Apa dia memang punya karisma sendiri atau ada hal lain yang menurut Pak Uten ini? Ya makasih. Ya, Ibu sama? Nita. Anita. Sederhana aja, Bu Nita. Kan gini, kehidupan ini kan kayak kimiawi ya. Jadi hukum alam. Kalau kita bicara negatif, kemudian ada orang ikut, ya berarti yang ikut negatif juga, gitu. Negatif juga. Meskipun banyak. Nah memang yang negatif banyak gitu. Dan Anda lihat, sorry ya, nggak apa-apa lah ngomong ini. Semua satu frekuensi, satu model. Model senang berhoak, senang nyalahin orang, senang mengembangkan kebencian, satu model. Semuanya perhatikan. Dan sekarang ada di salah satu capres yang lain gitu. Itu satu model. Tiap saat mereka memproduk hoak, memproduk kebencian-kebencian ya. Karena memang pemimpinnya begitu. Jadi ketika kita bicara positif, maka yang ikut pun akan positif. Nah, orang yang negatif tadi akan sulit masuk ke yang positif kita. Itu hukum alam, hukum alam. Nah, tugas kita sebagai khalifah itu adalah membenahi yang begitu. Susah kan? Susah. Membenahi yang begitu. Tapi begini, dalam hidup saya itu memang orang itu tidak bisa diubah sebetulnya, kecuali oleh dirinya sendiri. Seperti gini, ada harimau, ada domba, ada sapi, ada kerbau. Domba nggak mungkin jadi harimau, kecuali kawin silang. Kerbau nggak mungkin jadi domba, kecuali kawin silang itu. Demikian juga manusia atau pohon, misalnya ada pohon sengon, pohon jati, pohon ini. Nggak mungkin pohon jati jadi pohon sengon, kecuali bestek. Begitu juga manusia, bisa terpola-pola gitu. Nah, yang bisa menjembatani itu semua adalah dua, yaitu ilmu pengetahuan dan kehidupan beragama yang benar. Jadi kalau dia udah punya pengetahuan, tahu fakta, data, logika, rationality, dan seterusnya, maka dia akan bisa air. Tapi kalau itu tidak, yang terjadi itu, dia tetap menjadi tercluster di dalam komunitinya. Sekarang agama misalnya, sekarang itu kan kita semakin khawatir dengan doktrin-doktrin agama yang sangat dangkal. Mereka mengajukan dalil-dalil nakli begitu banyak yang sudah tidak kita pakai lagi sebetulnya, yang dibuat oleh para ulama-ulama di masa lalu, tapi kemudian menjadi dalil-dalil cara mereka untuk menghujat, dalil cara mereka untuk membenci dan seterusnya. Dan kemudian orang-orang yang low educated itu sangat yakin bahwa itu benar, karena ada dalilnya bro, ada dalilnya. Dan itu yang kemudian menjadi masif di masyarakat kita. Kelompok-kelompok Habib Rizik itu ya seperti itu, karena mereka patokan atau bergantung pada dalil-dalil nakli itu. Padahal dalil yang sesungguhnya adalah pikiran kita. Suatu hari saya bukan berantem ya, tapi debat sama ulama di Banten, tauhid. Dan Anda nggak usah bawa kita banyak-banyak deh. Kalau bicara tauhid, lu lihat aja pohon pisang. Pohon pisang itu jantungnya sama, daunnya sama, batangnya sama, kemudian buahnya namanya sama, sama pisang, tapi bentuknya beda. Pisang Ambon, pisang uli, dan seterusnya. Rasanya tuh beda. Nah itulah kita manusia. Kalau Anda mau bicara dalil yang Al-Quran dan hadis,
Saya di pesantren, saya 15 tahun pesantren, tapi saya udah jangan pakai yang kayak gitu. Tapi saya coba pakai hukum alam. Misalnya, kalau Anda mau bicara menjadi orang hebat, lihat aja pohon. Pohon, semakin Anda petik pucuknya, dia semakin rindang. Semakin diambil madunya, maka semakin berbuah. Semakin disakiti batangnya, dia semakin berbunga. Nah, demikianlah hidup kita. Kalau kita disakiti oleh orang, maka kita semakin berkembang. Semakin kita banyak berbagi, maka semakin tumbuh besar. Makin hal-hal terbaik, terpenting dalam hidup kita diberikan kepada orang, maka kita akan berbuah. Jadi sebetulnya dalil-dalil kauniyah itu jauh lebih besar, lebih banyak. Karena yang ditulis dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab itu hanya satu tetes dari samudra ilmu pengetahuan. Maka saya selalu bilang, jangan baca tulisan, tapi baca tulisan. Nah, beda kan? Jangan baca tulisan dulu, tapi baca tulisan. Tulisan maksudnya lisan Allah, lisan pencipta, pohon, air, sungai, seterusnya. Nah, mereka nggak paham yang gitu-gitu, dikasih dalil itu, dalilnya nggak ada di Al-Quran tuh pohon, emang nggak ada. Tapi coba pohon dengan kitab, buatan mana? Kita yang nulis manusia, tapi pohon pisang yang buat siapa? Sang pencipta bisa buat pisang, nggak bisa. Tapi mereka tetap ngotot, dalilnya harus kitab. Oh, gitu. Berat memang, itu kita sedang menghadapi itu, karena pendidikan kita yang sangat banyak kesalahan dalam membangun karakter dan filsafat yang tidak dibangun. Ketiga, sisi itu ya. Melantur kemana-mana nih. Nah, itu berapa? Masih ada? Belum. Wah, ada pertanyaan lagi? Mas. Ada soal-soal apa juga boleh lah. Oke. Jadi mungkin ini kita sharing, Kang, ya, dalam artian kalau yang kami pahami nih ya, buat teman-teman alumni ITB, mungkin kasusnya bisa sama bisa beda buat teman-teman Kagama. Kalau kita di ITB tuh ngobrolin politik, ngobrolin nih, belum sampai level ngajak orang untuk ikut sama kita nih. Itu levelnya itu udah tabu, Kang. Tabu dalam artian minimal nggak umum lah, walaupun bukan sesuatu yang nggak boleh atau gimana juga ya, nggak umum. Jadi kalau minjem istilah Mas Luki tadi, tips dan triknya gimana tuh? Maksudnya untuk ngobrolin belum ngomong si A si B aja itu udah ilfil gitu terkadang orang-orang itu. Sedangkan tadi di satu sisi message dari Kang Oten kan, kalau dalam 5 menit kita nggak bisa perhatian dari lawan bicara kita ataupun dari audiens, ya forget it lah, for the rest gitu kan. Sedangkan di satu sisi untuk memulainya itu sangat sulit karena dianggap sesuatu yang tabu. Itu gimana, Kang, kira-kira? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Saya beberapa kali dapat pertanyaan seperti ini. Jadi terutama kawan-kawan mahasiswa atau milenial, sekarang memang ada semacam kejenuhan yang luar biasa terhadap politik praktis, apalagi yang berbau partai, yang bau-bau personal, yang bau-bau caleg dan seterusnya. Itu mereka udah tabu aja tuh. Kesel aja tuh, sama kaum anak muda ya gitu. Nah, karena itu menurut saya cobalah mereka ajak bicara, jangan dibawa ke sana dulu. Jangan dibawa ke personality orang tokoh-tokoh yang sekarang tampil di nasional, personality partai, caleg dan seterusnya. Itu sesuatu yang menjenuhkan karena sudah banyak contoh-contoh para pejabat kita yang tidak memberi contoh yang baik. Akan menjadi problem bangsa ini. Nah, karena itu menurut saya bicarakan tentang sesuatu yang buat mereka itu penting ke depan, tentang masa depan bangsa ini, tentang problem bangsa ini. Tapi jangan masuk ke dalam ranah politik kelembagaan atau politik kekuasaan. Bicarakan value, nilai-nilai, bahwa kita sebagai anak muda pasti harus akan mewarisi kehidupan bangsa ini dan masa depan bangsa ini. Jadi value-nya gitu.
Nah, saya juga kadang-kadang ada juga sekarang semua tokoh itu terlibat dalam politik praktis kekuasaan. Padahal anak-anak muda kita butuh sebuah pencerahan ya, sebuah pemikiran baru tentang apa sih kedepannya Indonesia itu gitu. Di tengah geopolitik yang semakin tidak menentu, jika Eropa, Amerika yang seperti merosot supremasinya, dan China yang kemudian makin berkibar, kita ke depan mau apa? Nah, Pak Jokowi sebetulnya sudah memberikan sinyal yang hebat ketika kita 2045 itu akan menjadi negara yang superpower, dan kita mungkin sekali mendapatkan posisi itu karena kita memiliki segalanya dibandingkan dengan negara-negara lain. SDM kita yang luar biasa banyak, ada value kita yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain gitu. Adat istiadat kita yang masih kental, kemudian coba Anda bayangkan, ada nggak negara di dunia yang memiliki nilai adat istiadat seragam dan sebanyak Indonesia? Nggak ada. Ada nggak misalnya negara di dunia yang memiliki sumber daya alam sekaya Indonesia? Tidak ada. Ada nggak misalnya bangsa di dunia yang memiliki keragaman budaya, keragaman suku? Tidak ada. Nah, ini yang di dalam pendidikan politik kita nggak bunyi gitu loh. Nggak bunyi. Partai politik sibuk dengan urusan transaksionalnya, sibuk dengan bagaimana cara memenangkan kelompoknya, partainya, dan pribadinya, tapi tidak sibuk bagaimana memenangkan kehidupan berbangsa. Itu yang saya termasuk ya prihatin soal-soal itu. Jangan-jangan saya juga terjebak nih sekarang masuk ke dunia praktis gitu kan, yang sebetulnya sudah lama saya tidak pernah ikut-ikutan gitu. Selalu saya bicara value itu. Coba diskusi soal itu gitu. Saya bahkan yang belum terlaksana agenda ke depan saya itu, saya ingin buat sebuah konferensi internasional penyelamatan sumber daya alam untuk masa depan bangsa kita berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal kita itu luar biasa. Dan sekarang harus, yang satu-satunya benteng pertahanan bangsa kita adalah kearifan lokal. Sekaligus kekayaan bangsa kita. Agama sudah kacau balau. Politik, ekonomi, hukum udah kacau balau. Tapi kearifan itu yang sekarang masih murni. Dan memang dengan kondisi proxy war sekarang ini sedang mau dihancurkan. Karena itu pertahanan kita. Cuma Anda perhatikan di Papua, saya udah berapa kali di Papua, tertinggal cukup sebulan di sana. Itu semua daratan Papua itu pas. Jadi begini, ada teori yang saya buat sendiri. Di mana ada adat istiadat dan kearifan lokal hidup di atas tanah itu, maka disitulah kekayaan alam kita ada di dalamnya. Coba di Baduy misalnya, yang saya geluti selama 20 tahun, itu tidak boleh ini, tidak boleh itu, karena memang untuk menjaga alam. Di bawahnya ada minyak, ada emas gitu. Di Papua misalnya ada tekuak sekali, karena memang ada emas. Di NTT misalnya dengan suku Sasaknya, suku karena memang ada emas di situ. Nah, maksud saya, anak muda itu harus dikenalkan dengan hal seperti itu. Kita ini harus pulang gitu. Harus pulang. Saya menulis puisi beberapa tentang pulang. Kita ini malas pulang. Makan makanan negara lain, berpikir cara orang lain. Mereka ajak pulang ke dalam kehidupan bangsa kita dan istiadat kita, sumber daya alam kita. Itu menurut saya sih agenda terpenting buat anak-anak muda itu, karena mereka itu sekarang kehilangan arah kemana mereka akan pulang, karena pendidikan kita tidak membunyikan itu, apalagi pendidikan politik kita tidak membunyikan itu. Ajak mereka pulang
pulang ke adat budaya kita sendiri, pakai cara berpolitik dengan budaya kita, berbisnis dengan budaya kita, dan berekonomi dan sosial dengan budaya kita. Nah, saya senang ada dengar kawan saya Budiman Hudadmiko sedang membuat semacam bukan, dia sedang membuat algoritma yang data tentang adat istiadat Nusantara. Kedepannya itu akan menjadi based on pertumbuhan peradaban kita. Itu dimana saya seperti kontak dia untuk bantu saya untuk wilayah Banten data update soal budaya. Bola saya yang apa tidak? Kira-kira gitu. Mas siapa tuh? Mas Christian. Itu yang saya bisa sampaikan Mas Dita. Mudah-mudahan Mas udah cukup? Udah ya? Kemudian kita bisa jumpa lagi ya. Mohon maaf nih adanya belum bisa memberikan yang lebih Pak Luki, Pak Christian dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.